Komentar orang Korea soal timnas Indonesia yang penuh dengan naturalisasi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berikut ini komentarnya. Banyak yang belum tahu bahwa 10% penduduk Belanda adalah keturunan Indonesia. Ada 500 pemain sepak bola keturunan Indonesia di Belanda. Jika ingin mempertahankan Indonesia, maka Indonesia akan menjadi kekuatan Asia bersama Korea dan Jepang, Australia dan Arab Saudi. Meski begitu, di Indonesia masih banyak kasus naturalisasi melalui saudara-saudara. Bukankah Anda orang Tiongkok menghabiskan lebih banyak uang untuk naturalisasi, tapi mengapa ada perbedaan besar antar pemain? Saya kira Indonesia akan menyusul Jepang, Australia, dan Arab Saudi, dan sepertinya negara yang ditangkap akan berada di posisi ketiga. Indonesia kini menjadi tim yang tidak pernah bisa dikalahkan dengan mudah oleh negara kita. Indonesia menaturalisasi sejumlah besar pemain ras campuran berdarah Indonesia, sedangkan Cina hanya membeli pemain asing dan melakukan naturalisasi, namun kemudian gagal. Kalaupun dinaturalisasi, Anda memiliki keturunan campuran Indonesia. Pasca Asia, Jepang akan iri. Cina melakukan naturalisasi pemain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan centipede dengan uang, dan Indonesia melakukan naturalisasi pemain yang orang tua dan nenek moyangnya berkewarganegaraan Indonesia dalam bentuk naturalisasi ras campuran. Tapi kenapa pemain terbaik sekalipun turun ke level yang sama dengan Cina setelah beberapa saat? Jika Anda terpengaruh oleh orang-orang di sekitar Anda dan hanya mabuk alkohol dan perjudian, keterampilan Anda akan langsung menurun. Mengapa kamu bertanya padahal aku juga mengetahuinya? Jika terus seperti ini, otomatis Indonesia akan melaju ke posisi pertama grup. Shin Tae-yong adalah seekor rubah, untuk tujuan, sarana dan sebuah gaya yang tidak memilih metode apapun. Sebuah kebijakan untuk menang dianggap wajar. Alasan karena rakyat Indonesia menginginkannya. Makanya menjadi Shin Tae-yong. Akan jauh lebih baik jika Shin Tae-yong datang ke timnas sekarang. Bukan itu. Saya tidak mengerti mengapa ras campuran dan naturalisasi menjadi masalah besar. Jika Anda menjadi warga negara yang dinaturalisasi, Anda akan menjadi warga negara suatu negara. Tim nasional seperti apa yang Anda bicarakan tanpa anggota negara Anda? Indonesia sepertinya sangat pandai melakukan naturalisasi pemain. Menjadi bek tengah dan bek sayap di Divisi 1 Belanda, serta penjaga gawang yang merupakan All-Star Amerika, saya benar-benar tidak bisa bersaing dengan Cina. Haha. Bagaimana kita tidak mampu menghentikan satu gol pun dari 20 penendang penalti hanya karena kipernya lemah? Di Korea, sutradara Choi Kang-hee mencoba mendorongnya, tetapi naturalisasi menjadi tabu karena penghinaan ganda. Indonesia berada di Divisi 2 Belanda, itu adalah kendala terbesar di final kualifikasi Piala Dunia. Saya menantikan keterampilan tentara bayaran Shin Tae-yong, seperti yang diharapkan, tim Tiongkok menginjaknya. Indonesia adalah negara pertama yang berhasil menyelesaikan tugas sulit meninggalkan Jepang yang sangat diinginkan Jepang. Ada orang yang mengkritik hal itu? Prancis, Inggris, Jerman, dan Belgia semuanya berkulit hitam, dan bola basket serta atletik Amerika hampir semuanya berkulit hitam. Kemarahan macam apa yang akan ditimbulkan Tiongkok atas naturalisasi pemain yang tidak memiliki hubungan darah? Ayo bertaruh Indonesia menang. Bukankah Indonesia akan menang sekitar 2-1? Maka itu akan menyenangkan. Menurut saya berbeda dengan Cina karena di Cina naturalisasi tidak bersyarat bagi pemain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Cina, dan di Indonesia, pemain Indonesia asing sama dengan ras campuran. Meski Korea juga tidak bermain sepak bola, Andre Jin yang merupakan keturunan campuran Korea dan Amerika terpilih dan bermain di tim rugby nasional terakhir. Itu benar. Namun perlu ada batasan pada pemain naturalisasi. Ya. FIFA seharusnya membatasi hal tersebut, namun tampaknya hal tersebut tidak berhasil karena Eropa memiliki banyak penduduk dengan berbagai kewarganegaraan. Cina versus Indonesia sama dengan Brasil versus Belanda, patut disaksikan jika keduanya bertarung. Hahaha. Layak dilihat? Apakah layak ditonton karena Tiongkok sudah sangat rusak? Apakah menurut Anda mereka akan melewati Shin Tae-yong dan bermain imbang dengan Belanda kecil? Itu hampir mencapai level kami. Untuk pemain naturalisasi pun sepertinya berbeda-beda tergantung chemistry tim. Pelatihnya di level Asia Tenggara, tapi pemainnya di level Eropa.
Prancis juga merupakan tim kulit hitam, jadi siapa yang peduli? Indonesia bagus, meski ditolak, saya menempati posisi kedua dan langsung melaju ke final. Saat bermain sepak bola Olimpiade Indonesia bersama kami, orang yang memblok gawang tendangan penalti dan meninju kami, saya akan kalah dari pemain naturalisasi PAS, nampaknya Indonesia sudah pasti melampaui level Asia Tenggara. Prancis juga merupakan tim dari benua Afrika. Kalian menaturalisasikan pemain tanpa akar sekalipun dengan uang. Apa masalahnya Indonesia setidaknya menaturalisasikan pemain yang berakar di Indonesia? Uri juga Wingbatsumi, mari kita pilih 2 atau 3 pemain naturalisasi. Di era global, pemain tenis meja naturalisasi memenangkan medali. Cina menaturalisasi pemain Brasil dengan uang, tetapi karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, Indonesia dan hanya pemain terkait yang dinaturalisasi di Tiongkok, Brasil, Indonesia, Belanda, grup B babak penyisihan ketiga telah berubah menjadi grup maut. Saya sangat menantikan pertandingan Indonesia melawan Cina. Grup C kalah telak. Kecuali Jepang, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apakah ini akan membantu pesepak bola Indonesia dalam jangka panjang? Pada level ini, bahkan tim terkuat di Asia pun bisa mengincarnya. Cina tidak punya pilihan dan Korea serta Jepang tidak bisa menang bukan? Pemain naturalisasi, ini benar-benar haha. Saya pikir harus ada beberapa batasan. Indonesia masih menaturalisasikan setidaknya orang-orang yang memiliki keturunan Indonesia, tetapi Tiongkok secara alami menaturalisasikan sekelompok pemain Brasil tanpa setetes pun darah di dalamnya, dan meskipun Tiongkok adalah negara multikultural dan multietnis, mereka mengkritik Indonesia dan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak tertib. Negara yang tidak konseptual dan tidak berprinsip. Negara kita juga tidak bisa tenang. Koperasi peternakan Korea sedang kesulitan dan Hong Myung-bo juga membuat keributan. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia. Kalau kita seperti Indonesia, saya kira ini juga akan menjadi masalah. Tampaknya tepat untuk membatasi jumlah pemain di lapangan hanya pada jumlah pemain naturalisasi. Indonesia. Ada banyak anggota naturalisasi yang bermain secara reguler di Eropa. Kami harus membuka tutupnya, tapi saya pikir kontrak 2 arah mungkin saja dilakukan. Apa jadinya kalau kita ke Piala Dunia seperti itu? Akankah masyarakat dunia mengenali negara-negara tersebut sebagai pemain Indonesia atau Cina? Belanda kecil dan Brasil kecil. Tertawa terbahak-bahak. Itulah sejumlah komentar dari orang Korea tentang pemain naturalisasi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Gimana pendapat kalian? Silakan komen.